Pada kesempatan video tutorial Excel kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal trading saham menggunakan Excel. Jurnal trading saham sangatlah penting bagi teman-teman yang melakukan aktivitas jual beli saham. Nah, untuk itu teman-teman bisa membuatnya sendiri melalui aplikasi Excel. Caranya sangat mudah. Untuk itu ikuti video tutorial ini sampai selesai. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Microsoft Excel, kemudian buat lembar kerja baru, kemudian tambahkan 4 sheet ya. Untuk yang sheet pertama kita kasih recap, ini nama recap. Kemudian sheet kedua yaitu beli dengan seperti ini. Kolom-kolomnya ini ada tanggal beli, emiten, harga beli, harga sekarang, lot beli, net beli, lot jual, net jualnya, lot sisa, nilai beli sisa, nilai sekarang, profit, persen, profit atau loss, status, dan win atau loss. Kemudian di sheet jual, teman-teman input tanggal jual, tanggal beli, emiten, ini kode emiten, kemudian harga beli, harga jual, lot jual, dan nilai jualnya, net jualnya ya, berapa. Kemudian di sini ada data bantu yang diisi dengan fee jual atau fee belinya untuk masing-masing sekuritas yang teman-teman gunakan. Kemudian untuk di bagian rekap, teman-teman bisa merekap yaitu modal, kemudian nilai pembelian, nilai investasinya, floating profitnya berapa, kemudian realisasi profit atau loss yang sudah direalisasikan, kemudian rata-rata per transaksi berapa, nah kemudian net PL, net profit atau loss dibandingkan modal, kemudian net profit atau loss dibandingkan dengan rata-rata transaksi. Kemudian di sini ada tabel monitoring saham apa aja nanti yang masih kita pegang atau statusnya masih open ya. Yaitu ini emiten, lot, harga beli, harga sekarang, nilai pembelian, nilai investasinya, dan profit atau lossnya berapa persen. Oke. Pertama kita di sheet beli. Nah, di sini kita coba input transaksi baru ya. Di sini saya ubah terlebih dahulu untuk format filenya dengan klik kanan format file. Kemudian kita ubah ke tanggal ya formatnya. Dan saya pilih custom. Untuk pemisahnya saya menggunakan spasi ya. Untuk yang garing ini garis miring saya hapus. Saya ganti spasi seperti ini. Kemudian ini emitennya. Nah, sekarang kita coba input transaksi misal tanggal 8/05 2025, kita beli emiten apa, misalnya BBRI. Kemudian harga belinya di harga berapa, misalnya 37.90. Kemudian ini harga sekarang, harga terakhir misalnya 42.70. Lot belinya berapa, misalnya 15 lot aja. Kemudian ini net belinya, nanti kita kasih rumus ya. Sekarang kita pindah di bagian sheet jual. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan entry penjualan. Misalnya di sini saya input penjualannya misalnya di tanggal 26/05/2025. Kemudian di sini untuk tanggal beli, emiten, harga beli, teman-teman bisa copy dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dipas saja dengan Ctrl V atau Enter. Nah, seperti ini. Nih harga jualnya dijual di harga berapa? Misalnya di 4.270 misalnya di harga terakhir. Kemudian berapa lot yang dijual, misalnya cukup 5 lot aja. Nah, di sini kita akan cari net jualnya berapa ya. Oke, kita gunakan rumus. Untuk yang ini saya kasih warna hijau dengan warna hitam, kemudian tebal. Kemudian yang net jual ini karena berisi rumus, saya kasih warna kuning dengan warna hitam dan efek tebal. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan rumusnya, yaitu net jualnya, yaitu jumlah lot
dikali 100 karena satu lot adalah 100 lembar ya. Maka nanti rumusnya sama dengan Nah, untuk menghitung net jualnya kita gunakan rumus yaitu sama dengan rumus sederhana aja, yaitu ini ya, lot dikali 100 tutup kurung, kemudian dikali harga jual seperti ini. Nah, ini adalah harga jual. Kita ubah formatnya menjadi seperti ini ya. Nah, ini belum ditambah fee jualnya ya. Nah, belum ditambah ya. Kalau jual berarti ini dikurangi ya. Maaf, saya ulangi, ini adalah dikurangi fee jual karena kita melakukan penjualan. Kalau pembelian nanti ditambah fee beli ya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya tambahkan kurung satu lagi dan ini satu lagi. Kemudian ini saya tambahkan, saya kurangi dengan fee penjualan ya. Ini kurung buka 2 kali. Kemudian ini sama lot dikali 100. Kemudian dikali harga jualnya, kemudian tutup kurung dikali persennya. Nih data bantu, pilih yang fee jual seperti ini, kemudian tekan F4 untuk menguncinya, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah ditambahkan atau sudah dikurangi fee jualnya ya. Dari yang semula, jika saya hapus di sini, misalnya di sini saya hapus, maka ini adalah net jualnya 2.135. Setelah dikurangi fee jual, maka di sini netnya adalah 2.129 sekian. Oke, kemudian kita menuju di bagian sheet jual ya. Nah, di sini kita akan merekap ya. Ini net belinya, kita input rumusnya sama seperti tadi, yaitu lot beli dikali 100, ini 100 lembar, tutup kurung, kemudian dikali harga beli, kemudian tutup kurung, lalu ditambah kurung buka 2 kali, ini sama lot belinya dikali 100 tutup kurung, kemudian dikali harga beli, kemudian tutup kurung dikali fee beli ya. Pilih yang di tabel bantu, kemudian pilih yang fee beli ya, lalu tekan F4 untuk menguncinya, kemudian tekan enter ya. Kurung tutup tekan enter ya. Oke, nggak pakai kurung tutup ya. Oke, lalu kita ubah formatnya menjadi rupiah ini. Seperti ini. Kemudian yang desimalnya saya abaikan aja, saya hapus. Seperti ini ya. Oke, ini juga seperti ini. Nah, sekarang untuk lot jualnya kita akan menghitungnya. Lot jual Nah, untuk lot jual kita hitung dengan fungsi sum if yang pakai S ya. Nah, ini sum rank-nya kita pilih yang sheet jual, kemudian kita pilih yang lot jual ya. Lot jual, tekan F4, kemudian titik koma. Kriteria yang satu ini, kriteria rank-nya kita berdasarkan tanggal beli dulu. Tanggal beli, tekan F4 jangan lupa. Kemudian kriteria satunya kita kembali di sheet beli, lalu pilih yang tanggal beli. Nah, nanti kita akan
menghitung rumusnya, yaitu berdasarkan tanggal beli, nama emiten, dan harga beli. Hal ini saya lakukan agar nanti jika ada pembelian di tanggal yang sama tapi berbeda harga beli, nanti bisa difilter atau ditentukan di harga beli. Apabila tanggalnya sama, emitennya sama, tapi untuk membedakannya adalah di harga belinya ya. Nah, tekan F4. Kemudian untuk kriteria 2-nya kita pilih yang jual lagi. Kemudian pilih yang emitennya. Tekan F4, titik koma, lalu beli, pilih yang emiten. Kemudian F4, kriteria 3, yaitu berdasarkan harga beli. Tekan F4, kemudian pilih beli, kemudian pilih harga beli, tekan F4. Setelah itu tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini sudah ketemu lot jualnya adalah 5. Apakah sesuai? Di sini 5. Misalnya saya ganti 7, di sini juga 7. Oke, sudah sesuai ya. Saya kembalikan menjadi 5 aja. Kemudian di sheet beli lagi, di sini ada net jualnya. Net jualnya berapa? Nah, teman-teman bisa net jualnya melalui sini ya. Nah, dihitung di sini ya. Ya, rumusnya juga sama. Net jualnya yaitu sama dengan sum if sum rank-nya. Nah, kita pilih yang jual, tekan F4 sekali aja. Kemudian kriterianya kita berdasarkan kriteria tadi sama tanggal beli. Di sini tanggal beli. Tekan F4, titik koma, kemudian dibeli, ini tanggal beli, tekan F4. Kemudian di sheet jual, yaitu kriteria kedua, yaitu berdasarkan emiten, tekan F4. Kemudian kembali di sheet beli, lalu pilih emiten, tekan F4. Kemudian kriteria rank yang ketiga, yaitu di harga beli, tekan F4, titik koma, lalu pilih sheet beli lagi dan pilih kolom harga beli, tekan F4, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini adalah net jualnya sudah ketemu. Kita ubah formatnya menjadi rupiah seperti ini dan hilangkan angka desimalnya seperti ini ya. Kemudian kita hitung lot sisanya. Untuk lot sisanya cukup mudah. Tinggal sorot di bagian lot beli, kemudian dikurangi lot jual. Maka di sini adalah sisanya. Kemudian ini nilai beli sisa, karena sudah dijual di sini kita kalau yang net beli ini kan masih utuh, ini belum dijual. Kemudian untuk mengetahui sisanya berapa, kita nilai beli sisanya ya di sini. Nah, ini biar bisa kelihatan. Nah, seperti ini saya kasih warna hijau dan merah seperti ini, hitam. Kemudian ini saya kasih warna kuning nah ini berisi rumus yang kuning. Jadi teman-teman inputnya cuma di bagian kolom yang berwarna hijau aja. Nanti ini adalah berupa rumus ya. Ini nilai beli sisa. Kita kopikan dari sini aja ya, net beli. Kita kasih tanda petik. Kemudian di sini saya sorot, lalu copy dengan Ctrl C. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian Ctrl V. Nah, sini saya hilangkan tanda petik satunya. Nah, karena berhubung ini nilai beli sisa, maka kita arahkan di bagian lot sisa ya. Lot sisa. Kemudian ini cukup masih tetap di harga beli. Kemudian tekan enter ya. Di sini saya kembalikan. Nah, di sini dari yang total net belinya yang semula belum dilakukan penjualan sekian. Kemudian setelah dilakukan penjualan tinggal sekian. Ini lot sisanya tinggal 10 karena 15 dikurangi 5 nih.
Kemudian nilai sekarang ini adalah nilai sisa dari harga yang sekarang, bukan dari harga pembelian ya. Nah, ini juga sama, kita copy aja dari rumus di nilai beli sisa ya. Nah, saya taruh di sini. Seperti ini, saya hilangkan tanda kutipnya. Nah, di sini kita tinggal arahkan di harga beli ini menjadi di harga sekarang. Nah, nilai sekarang seperti ini. Kemudian ini adalah profitnya ya, keuntungannya. Berarti nilai beli nih, net jual dikurangi net beli ya. Ini net jualnya, tinggal diarahkan di sini. Net jual, nah, dikurangi, kita hitung lagi. Nah, net jual dikurangi net beli ya. Nah, berarti kita hitung net belinya dari lot yang dijual ya. Sini lot jual ini 5, ini dikali 100, tutup kurung, kemudian dikali harga belinya ya, harga beli, tutup kurung, kemudian ditambah net fee, net belinya ya, fee belinya ya, ini sama, dikali 100, tutup kurung, kemudian dikali harga beli, kemudian tutup kurung, dikali fee belinya. Di sini tekan F4 untuk menguncinya, lalu tekan enter. Nah, di sini profitnya 237.000 sekian ya. Saya hilangkan angka desimalnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencari nilai persennya dari profit yang didapat ini berdasarkan net beli sejumlah lot yang dijual. Caranya yaitu ini sama dengan, kemudian pilih ini dibagi, kemudian kurung buka 3 kali ya, kurung buka 3 kali. Nah, kita cari nilai penjualan, nilai pembelian net ya dari lot yang dijual ini ya. Ini dikali 100, kemudian dikali harga beli, kemudian tutup kurung, ini ditambah ya, sama, ditambah ini lot jual dikali 100, kemudian tutup kurung dikali harga beli, kemudian tutup kurung dikali fee beli, tekan F4, kemudian tutup kurung, tekan enter ya. Oke, pilih yes. Ini hasilnya adalah 13% ya. Oke, kita atur rata tengah seperti ini. Kemudian ini adalah untuk status. Status adalah statusnya jika nanti lot sisanya ini 0, berarti maka close. Kemudian kalau masih plus di sini berarti open ya. Kemudian kalau tidak sama dengan 0 ataupun plus, mungkin minus, berarti adalah selisih ya. Maka kita gunakan fungsi if di sini ya. If, nah di sini lot sisa jika sama dengan 0, maka ini adalah close, statusnya close.
close, yang berarti menandakan transaksi sudah habis ya, sudah ditutup, sudah dijual semuanya. Kemudian if lagi nih, jika lebih dari 0 maka statusnya adalah open. Kemudian jika tidak close atau open maka selisih ya. Nah, seperti ini. Lalu tekan enter. Oh, ini kurang tanda kurung. Yes saja, maka dikasih tanda kurung otomatis. Oke, ini statusnya open. Misalnya kita ubah ya. Ini kita jual semuanya. Nah, statusnya close. Misalnya kita jual tapi melebihi yang kita beli. Di sini statusnya adalah selisih, di sini minus ya. Minus 1. Oke, kita kembalikan ke 5 lot aja. Kemudian untuk win loss-nya. Nah, di sini kita akan kasih keterangan win atau loss ya. Nah, kita gunakan fungsi if lagi berdasarkan ini ya, profit ya. Kalau sama dengan 0 maka kasih keterangan kosong aja, 2 tanda kutip, kemudian if lagi. Jika ini lebih dari 0 maka statusnya adalah win. Kemudian jika selain itu maka kita masukkan loss seperti ini. Kemudian tutup kurung 2 kali, tekan enter. Maka di sini statusnya win ya. Misalnya kita coba cek, kita ubah harganya misalnya 3.500, kita jual 3.500. Di sini minus, di sini loss ya. Nah, misalnya di sini kita jual di harga berapa misalnya, sama 3790. Nah, di sini juga minus ya. Jadi apabila teman-teman melakukan trading dengan membeli harga yang sama kemudian dijual di harga yang sama pembelian, otomatis teman-teman itu tidak BEP ya, tapi sudah rugi, yaitu rugi fee beli dan rugi fee jualnya ya, itu. Nah, jadi teman-teman kalau trading sebisa mungkin menjaga agar tidak loss ya. Ini di sini saya kembalikan lagi di 4790 ya. Oke, sekarang kita ubah tabelnya ini ya. Kita seleksi semuanya, kemudian tekan Ctrl T lalu klik OK. Nah, di sini udah berubah jadi tabel ya. Kenapa kita ubah menjadi tabel? Karena nanti di sini apabila teman-teman input, otomatis rumus ini akan mengikuti kalau di sini kita ubah menjadi tabel. Nah, di tabel name kita ubah menjadi TB beli. Nah, tekan enter. Kemudian dijual juga sama, kita ubah, kita seleksi semuanya, lalu tekan Ctrl T lalu pilih OK. Nah, di sini kita kasih nama TB jual. Kita hilangkan filternya ya, seperti ini. Misalnya kita input lagi ya, misalnya input pembelian lagi, misalnya di tanggal 30 bulan 4 2025. Nah, kita beli saham apa, misalnya BRPT di harga berapa, misalnya 745. Kemudian di harga sekarang misalnya 1.300 misalnya seperti ini. Kemudian berapa lot, misalnya 25 lot atau misalnya 100 lot lah biar banyak. Nah, di sini secara otomatis rumusnya akan tercopy ya, secara otomatis. Teman-teman tidak perlu memasukkan atau mengcopy rumus dari yang baris di atasnya. Oke, biar kelihatan di sini saya hilangkan garis outline-nya. Di sini juga sama. Seperti ini. Nah, kenapa ini div?
karena di sini tidak ada pembandingnya ya di sini ya. Nah, maka kita tambahkan handle-nya ya, if error aja, tambahkan if error, kita tandakan tanda petik 2 aja. Nah di sini kan menjadi kosong ya, jadi tidak muncul errornya lagi ya. Oke, seperti itu. Misalnya kita coba input lagi ya, misalnya sama aja tanggalnya. Nah, saya kopikan, misalnya beli Goto, kita kasih contoh ada pembelian yang rugi ya, misalnya di harga 71, kemudian sebanyak berapa, 200. Oh ini harga sekarang misalnya 65, kemudian ini saya beli 250 lot ya. Nah, di sini statusnya open dan ini status winnya masih 0 ya, karena belum ada penjualan. Oke, sekarang di bagian penjualannya ya, kita coba tambahkan. Nah, di sini input penjualannya. Oke, di sini saya ubah terlebih dahulu untuk format tanggalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jual misalnya di tanggal misalnya 26 lah. 05 2025. Ini kita kopikan dari yang di sini aja. Ini tanggal beli dan tanggal harga jualnya di sini. Nah, kita jual di harga berapa? Misalnya di 1.300 misalnya. Kemudian berapa lot? Misalnya tadi beli berapa? Beli 100, misalnya kita jual 40 lot aja. Seperti ini. Nah, di sini statusnya profitnya berapa? Sudah kelihatan ya. Kemudian kita jual lagi, misalnya Goto nih, misalnya di tanggal 28 misalnya. Dan ini tanggal pembeliannya, kita copy di sini, tekan enter, kemudian di sini kita jual berapa, misalnya di harga 65, misalnya kita jual 150 lot ya, seperti ini. Nah di sini adalah loss ya statusnya, jadi rumusnya udah betul ya. Oke, sekarang kita ke rekap ya, di bagian rekap. Nah teman-teman bisa input di sini. Nah, tinggal input aja, misalnya modalnya 25 juta. Nah seperti itu. Kemudian nilai pembelian, nilai investasi, floating profit. Nah, kita gunakan rumus ya ini nanti. Ini rata-rata per transaksi dulu. Kita gunakan fungsi average. Dari mana? Dari pembelian ya. Tentunya. Ini pembelian. Kita pilih semuanya. Tekan F4 lalu tekan enter ya. Ini realisasi profit juga sama, kita gunakan sum. Kita pilih yang dibeli, kemudian ini profit atau loss, tekan F4 tekan enter. Nah seperti ini floating profitnya. Nanti kita cari dari yang ini ya, nilai pembelian di nilai investasi dikurangi nilai pembelian. Oke, ini dari modal. Nah, kita hitung yang di sini ya, portfolio yang masih kita pegang ya, daftar saham yang masih kita pegang, statusnya open ya. Kita pilih di data bantu, kemudian letakkan di sini, lalu insert pivot table ya. Ini kita masukkan dari TB beli. Tekan enter,
kita cari nah, kita masukkan di sini. Nah, di bagian row ini emitennya. Kemudian kita cari lotnya. Ini lot sisa berarti ya, lot sisa. Kemudian harga beli. Kemudian harga sekarang. Kemudian nilai pembelian sisa, nilai beli sisa. Kemudian nilai sekarang. Seperti ini. Kemudian yang ini saya hapus ya. Dengan klik kanan lalu pilih remove grand total seperti ini ya. Kemudian di sini saya ubah formatnya menjadi seperti ini ya. Lalu saya hilangkan angka desimalnya. Oke, sudah ini ya. Kemudian kita hubungkan di sini ya. Untuk menghubungkannya kita gunakan fungsi if. Nah, untuk menghandle jika data di sini kosong ya. If jika ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Kemudian jika tidak, maka kita pilih ini. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Kemudian kita seret ke sini. Maka secara otomatis ini akan mengcopy ya. Kita ubah menjadi seperti ini, lalu hilangkan angka desimalnya. Kemudian kita cari profitnya. Ini profit atau enggak ya. Nah, berarti kita cari selisihnya ya. Sama dengan kurung buka ini dikurangi ini. Kemudian dibagi ini ya. Nah, di sini ketemu 13%. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, di sini sebetulnya ada data ya. Karena kita sudah handle dengan if, jika kosong maka datanya kosong. Nah, di sini kenapa muncul value? Karena di sini tidak ada nilainya. Maka kita handle dengan fungsi if error ya. If error tambah kurung buka, lalu kita jika ini datanya kosong maka kita input kosong aja, tutup kurung, tekan enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, di sini sudah tidak muncul errornya kan, tapi muncul cuman data kosong aja. Nah, sekarang kita coba nilai pembelian. Kita gunakan sum, lalu pilih di sini ya nilai pembelian, tekan enter. Kemudian di sini juga sama, pilih sum, nilai investasi di bagian sini, lalu tekan enter. Kemudian di floating profitnya berarti nilai investasi dikurangi nilai pembelian seperti ini. Ini sudah ketemu. Kemudian ini net profitnya yang sudah direalisasikan terhadap modal. Ini 10%. Kemudian ini dibandingkan profitnya, profit atau loss dibandingkan dengan rata-rata transaksi seperti ini. Nah, ini adalah 53% profitnya jika dibandingkan dengan rata-rata transaksi. Jika dibandingkan dengan modal, ini adalah 10% dari modal. Kemudian kalau ini modalnya tambah misalnya 50 juta, maka di sini akan berkurang ya, hanya 5%. Ini dapatnya profit 2.600.000 sekian. Kemudian kita akan menghitung win rate-nya. Yaitu kita menggunakan fungsi count ya. Ini sama dengan count count if ya.
Kita dari beli, ini kita kunci, kemudian statusnya yaitu win. Nah, ini winnya. Oke, berarti dibagi kita gunakan count if lagi ya. Kemudian ditambah count lagi, count if, ini tekan F4 lalu titik koma, lalu statusnya yang loss. Nah, kita tambah kurung di sini satu lagi, di sini juga satu lagi. Nah, seperti ini, tekan enter. Oke. Nah, di sini adalah win rate-nya 67% ya. Nah, di sini win 2 kali dan loss-nya 1 kali. Oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita hapus grid lainnya. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi apabila teman-teman ingin input pembelian, tinggal di input di sini ya, di bagian pembelian. Kemudian kalau teman-teman mau mengubah desainnya, tinggal diubah di sini ya. Ini juga sama, saya ubah menjadi hitam ini. Nah, oke, seperti ini. Ini sudah jadi. Walaupun jurnal trading ini cuma sederhana, tapi ini juga sudah cukup ya, lebih dari cukup untuk memantau hasil kinerja trading saham teman-teman sekalian ya. Jadi udah cukup lah, lebih dari cukup. Nah, ini kalau nanti teman-teman mau mengembangkan sendiri, mau ditambah grafik apa dan sebagainya, bisa dikembangkan. Untuk file hasil akhirnya silakan di-download melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bebas menggunakannya dan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman membutuhkan versi yang lebih lengkap, teman-teman bisa download juga yang sudah saya buat melalui link yang ada di deskripsi ya, Jurnal Trading Saham Pro ya. Di situ teman-teman udah ada dashboardnya, portfolionya, dan strategi apa yang digunakan, dan banyak lagi analisa-analisa yang saya cantumkan ya. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.